Action. Hai, halo semuanya. Sini kita mau ngobrol-ngobrol. Nah, sebelumnya kita ngobrol apa sih? Tapi kalau kamu kata pepatah, Apa tuh? Saya mau kata tanya dia. salah. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu di sini kita mau kenalin dari kakak yang cantik ini dulu. Coba tolong Kak. Halo, mukanya. Nah, Hai, gue Anggi. Hai, gue Agnes. Halo, Mbak Mufti. Halo, gue Fatira. dan gue Irgi. Kita merupakan mahasiswa dan mahasiswi dari program studi ilmu politik UPN Veteran Jakarta. Kampus Bela Negara. Negara salam ya, negara. Nah, jadi gimana nih Kak? Kita mau bahas apa sih sebenarnya? Kita spill boleh nggak sih? Isunya menarik ini pembahasannya. Apaan tuh? Apaan tuh? Apa tuh Kak? Siapa yang mau spill ya? Yang depannya dari G bukan sih? Habis itu I nggak sih? Gigi. Oh salah. Nah, itu. Apa sih Kak? Apa? Gig gak sih? Gig ekonomi. Oh, itu. Oh. Kenapa tuh gig ekonomi? Apa sih gigi ekonomi? Yang itu bukan sih yang masalah freelance itu? Oh iya. Iya kan? Yang kayak milenial sekarang kan? Betul. Oh itu mah gue tahu. Emang itu kan sih? Nah jadi gini. Kalau menurut gue, yang gue tahu ya, gig ekonomi itu sebuah istilah yang kayaknya tuh kalau gue nggak salah dari 3-4 tahun terakhir ini mereka itu booming, istilah yang booming, yang Happening banget gitu iya ya. happening banget di masyarakat, ya terutama di Enggak, generasi kita bukan? Milenium? iya. Milenial. Benar. Bisa jadi. Iya. Agak serekat dikit aja. Dia boomingnya di era milenials ini karena gig ekonomi itu membuat pekerjaan yang kita kerjakan itu menjadi lebih efisien dan efektif dibanding kerja-kerja konvensional. Jadi kayak kerja-kerja kantoran, itu lebih efisien dari itu gitu loh. Jadi Berarti bisa kerja di mana aja? nah, terus juga kita nggak usah kayak kerjanya 9 to 5, nggak usah kayak kita ada jam kerja tertentu, nggak usah. Absen. Bosan nggak sih kalau di kantor terus? Capek juga. Kayak yang di apa swasta itu kan? Apa? SCBD. Waduh. Kita yang bukan? Mission Bukan? Bukan. Oh, beda. Berarti gig ekonomi itu sebuah cara kerja yang modern ya Mas? Jadi, Oh iya. jadi kita itu tidak terpaku oleh waktu yang ditetapkan dan juga dimanapun kita kerja kita bisa melakukan pekerjaan yang harus kita selesaikan. Nah, gitu. bener banget. Nah ini juga dipengaruhi dari adanya perkembangan teknologi nih. Makin canggih ya teknologi. Iya, makanya tuh teknologi berlebih kayak, Makin gila ya. HP lo apa sih emang? Apa tuh? HP lo apa sih emang? Yang berpon. Waduh, yang ada gigitannya itu. Iya. Apa tuh? Apa tuh? Apa? Buat tidak sempurna. Nah makanya dari pesatnya perkembangan teknologi ini yang bahkan sampai sekarang disebutnya era teknologi 4.0, kita melakukan aktivitas tuh kayak gampang banget. Jadi sih? kita udah ya. Iya, apa-apa kayak contohnya kayak kita mau apa namanya? Liburan bisa. Iya, gampang Iya. ya kan? Kayak kalau dulu kan apa-apa tuh susah, kayak misalkan mau liburan. Kalau zaman dulu ya kayak teknologi masih ya belum secanggih sekarang lah ya, kayak mau naik kereta atau naik pesawat pun harus buru-buru ke sana. Betul, ya. Iya, rebutan. Gitu. Dan begitu kayak kita nggak tahu nih masih tersedia atau enggak. Nah kalau zaman sekarang tinggal Dari klik HP. selesai. Gampang banget. Contohnya apa sih kalau kerja di ekonomi? Tapi sebentar, itu kan dari sisi penggunaannya ya Mas ya. Iya. Dampak dari perkembangan teknologi itu seperti apa di kita. Nah, kalau misalkan dari gig ekonominya itu sendiri, bahwa ekonomi itu kan sistem kerja, Mas. Kalau dari cara kerja gig ekonomi itu gimana sih? Kalau dari cara kerjanya, Dia kontrak nggak sih? sebenarnya tuh ini yang gue tahu ya. Ya.
gue mau ngejelasin dari kata gig ini. Oke. Nah, kayak kalian tuh nanya-nanya nggak sih kayak gig ekonomi itu apa? Iya. Nah, yang dari yang gue tahu istilah gig ekonomi ini, dia ini sebuah bahasa slang Gaul ya. gaul Inggris, bahasa slang Inggris yang biasa istilah ini tuh dipakai sama kebanyakan para seniman. Jadi kayak contoh, gue penyanyi atau ya mungkin gue musisi, gue seniman, memakai kata gig ini sebagai istilah buat kayak contoh gue penyanyi, gue pakai gig ini buat kayak gue ada gig nih, gue mau manggung, jadi gitu. Jadi gig ini kayak kalau menurut gue dia punya arti, gue punya pekerjaan sementara nih, kayak gue punya gawean kaget lah istilahnya. Iya, panggilan gawean yang pekerjaan yang apa ya, kayak nggak lama lah. Ya. Jadi kita tuh nggak kayak karyawan tetap, beda. Kita tuh kayak cuman pekerja sementara di dalam suatu yang bisa dikatakan suatu event lah ya, suatu event yang ada pada saat itu. Tapi itu tuh biasa kalau di ekonomi panggilan gitu ya. Itu berarti dia nggak terikat sama sistem kontrak gitu. Sebenarnya sih dia terikat sama sistem kontrak, cuman beda sama kayak kita kerja sama perusahaan. Maksudnya dalam artian tuh kan kalau kayak kita yang kita tahu kontrak pekerjaan itu kan kayak misalkan kita di kontrak 2 tahun, 3 tahun lah kan. Nah, kalau para pelaku gig ekonomi ini, mereka nggak gitu, mereka di kontraknya itu per event yang ada. Nah, jadi contohnya kayak misalkan gue itu penyanyi kan, terus di UPN veteran, event yang biasa namanya Belfest, Bela Negara Festival. Nah, dari situ gue ditawarin nih sama panitianya, Gi, lo mau ikut, lo mau ngisi acara nggak nih di Belfast? Nanti ya untuk masalah bayaran ya kita bisa nego lah. Nah dari situ kalau misalnya gue iyain, nah secara nggak langsung itu bisa dikatakan gue sebagai pelaku gig ekonomi, di mana gue mendapat pekerjaan yang istilahnya bisa dikatakan pekerjaan sampingan, dan itu sebentar gitu, cuman pas ada event itu doang. Berarti kayak ini ya, kayak di sekarang tuh kan banyak banget acara konser musik ya. Berarti kan butuh apa sih, volunteer untuk panitia. Nah iya, itu termasuk juga kan? Itu bisa jadi. Mungkin waktu itu lu bahas tentang apa tuh, yang contoh Grab, Gojek. Oh ya, kalau dari sisi ini kita ngebahas tentang apa namanya perumahan teknologi 4.0, juga kita tahu bahwa banyak sekarang perusahaan startup itu memakai prinsip dari gig ekonomi itu sendiri. Misalnya kayak Tokopedia, Grab, Gojek, dan yang lain-lainnya. Mungkin untuk lebih fokusnya, gue mau bahas tentang dari perusahaan dari Grab gitu. Grab ini kan dia itu kita tahu driver Grab di seluruh Indonesia itu sudah banyak. Banyak banget kan. Kalian kalau misalkan lagi gabut, terus juga iseng gitu mau pesan makan cuma malas keluar karena panas, entah macet jalanan, kalian pasti pakai aplikasi Gojek atau Grab kan? Iya. Gue pun waktu itu gabut, gue sempat jadi driver Grab-nya. Lumayan. Buat anak mahasiswa nggak sih? Iya. Jajan. Sebelum lanjut, boleh ceritain sedikit mas pengalaman pas jadi driver itu? Iya. Nah, jadi gimana sih? Gue waktu itu sempat waktu itu pas sekolah gue nggak salah, kita masih kuliah online pandemi. Nah, jadi waktu itu gue sebenarnya iseng dan emang gue kayak mau coba nyari pengalaman. Karena banyak orang tuh yang bilang kayak, jadi Gojek aja, jadi Grab aja, lumayan sehari gue bisa masukin segitu. Terus gue kayak, apa iya? Apa iya? Iya dong.
emang bener segitu gitu. Nah akhirnya dari situ gue penasaran, gue coba tuh gue nge-Grab, gue nge-Gojek. Nah jadi ini ada nih ada suatu kasus nih. Jadi kan di Gojek ataupun Grab itu ada yang namanya istilahnya pesanan bisa order makanan. Nah, Iya. GoFood atau GrabFood atau GrabFood. Nah jadi waktu itu, dan di GrabFood ini kita bisa ngambil dua orderan dengan gimana ya ngejelasin? Dengan driver yang berbeda. Kan saya drivernya. Oh iya. Dua order sekaligus. Gitu. Tapi dengan satu restoran yang sama. Oh. Paham nggak? Jadi kayak iya. contohnya nih, ini enggak. Contoh, Mas punya usaha kan ya Mas? Ya, jadi Kebetulan. berarti kalau dari pengalaman yang tadi diceritain mungkin sama dengan yang ini yang pengen gue jelasin gitu. Oh, iya. Jadi sistem Grab itu si drivernya itu memang di perusahaan itu tidak terikat dengan kontrak yang tetap. Nah, Karena gue pernah nanya sama salah satu driver, dia mungkin 2-3 bulan itu sering bolak-balik untuk ngambil pesanan di tempat makan yang gue punya. Tapi setelah 1 bulan berikutnya, gak ada tuh dia ngambil makanan. kenapa tuh? Nah, setelah gue tanya, dia bilang, gue lagi males ngambil orderan. Nah, dari situ gue mikir, oh berarti dia itu memang tidak terikat oleh kontrak. Iya, berarti emang ya, sesuka sesuai dia aja. Iya. Gitu, sesuai keinginan dia untuk dia mau ngejalanin aplikasi itu apa enggak. Setelah itu mungkin dia mau lanjutin lagi itu bisa gitu. Dan juga dari sistem pembayarannya, kalau menurut gig ekonomi itu kan setiap pembayarannya itu dibayar setelah pekerjaannya selesai. Jadi setelah driver itu mengantarkan pesanan, baru dia dibayar oleh konsumennya. Iya. Gitu. Nah, pembayarannya yang dia terima adalah dari harga pengiriman, Ongkir. ongkir. Oke. Gitu. Kalian Iya, sering benar. pada pakai promo ongkirnya? Aduh, Pasti itu mas pasti. Sering. Justru yang dicari-cari itu gratis ongkir ya. Diskon. Oh, diskon. Ketahuan banget kita. Iya. Cuma belakangan ini berita yang masih baru-baru muncul, itu Masih hangat ya? masih hangat. Kalau 2 hari kemarin kalau nggak salah di Instagram itu kita lihat ojek online melakukan demonstrasi Apa tuh? terkait kenaikan tarif dasar dari pengantaran aplikasi. Oh, iya, iya. Gitu. Pihak dari ojolnya itu sendiri, para driver itu dia merasa tidak cocok dengan kenaikan Iya. harga tarif itu, karena dari yang gue tahu dari cerita driver-driver yang sering gue ajak ngomong, bahwa dari sisi ongkirnya aja dia itu hanya jarak terdekat itu dia cuma nerima 9.600 Itu per jarak satu paling dekat. jarak paling dekat per satu makanan, Iya, per satu orderan per lah. satu orderan. Nah, dan yang gue tahu juga dia itu setiap harinya dia nggak punya penghasilan tetap. Jadi penghasilan yang dia dapat berdasarkan orderan yang dia dapat. Mungkin di hari misalkan di hari Senin dia dapat 5-6 orderan. Kita kaliin aja misalkan per orderan 1.600 gitu. Nah, mungkin satu harinya dia bisa ngasilin 60-70 ribu. Cuma untuk besok-besokannya kita belum tahu. Driver itu belum tahu apakah tetap stabil orderannya atau tidak. Nah, makanya dari itu dengan adanya kenaikan tarif yang direncanakan oleh pemerintah, pihak driver itu merasa tidak cocok. Gitu, takutnya Justru kayak bisa ngebuat konsumennya kayak nggak ini lagi. tertarik lagi. Iya. Karena takutnya mahal. Kita aja nyanyi. Bro. Oh, dinaikin. Oh, wah. Iya. Aduh. Dan salah satu tuntutan dari driver itu adalah penurunan persenan. Yang awalnya pemotongannya 20%, pihak driver ingin menjadi 10%.
gitu. Karena pendapatan yang dia dapat yang 9.600 itu adalah potongan bersih dari tarif yang aplikasi. Nah, itu sudah dipotong 20% oleh pihak Grab-nya. Ya. Kayak gitu. Jadi agak sebenarnya gimana ya? Kita agak cukup ini juga dengan driver gitu loh. Kita kan tahu dia ngantri makanan, panas-panasan, hujanan. gitu. Jadi salah satu yang gua perhatiin dari para pekerja gig ekonomi ini, salah satunya driver itu dia belum punya hak yang tetap, gitu. Hak perlindungan dan jaminan dia bekerja itu belum ada, gitu. Jadi ya mungkin kedepannya dari pemerintah juga harus memperhatikan dari segi itu gitu. Bisa lebih memperhatikan para pelaku ekonomi. Betul. Soalnya kalau mereka sakit juga, pastinya kan kayak pakai biaya sendiri. Betul. Iya. Pendapatannya juga kan Jangan langsung. Justru nanti dia malah Iya. Dan juga kalau dari salah satu sumber yang gue baca, gig ekonomi itu dia tidak memperhatikan pembayaran per bulannya dari pelakunya, gitu. Jadi dia tidak menetapkan kalau bahasa kitanya tuh gaji bulanan, gitu. Jadi mereka nggak ada gaji bulanan. Mereka nggak ada gaji bulanan, gitu. Nah, salah satu contohnya itu yang tadi driver. Gue pernah nanya, bang, kalau misalkan dari Grab itu, lu per bulannya dapat gaji nggak sih? Nggak ada. Karena emang Gaji gua dari ongkir, pure dari hasil Iya. kita kerja ya. dari hasil kita kerja. Nggak ada bonus-bonus juga ya? Bonus nggak ada, Jangan. gitu. PNS dong tunjangan. Aduh. Tunjangan masakan pagi bukan sih? Boleh Tunjangan. Wah, enak gue jadinya. Ini jam makan sih. Jadi pokoknya gig itu freelance lah ya. Bisa dikatakan. Berarti kalau misalnya nih kayak kita nih kan mahasiswa nih kan namanya Iya. juga dulunya kan kaum perubahan mungkin Sampai sekarang kok masih benar Dari kayak gini aja udah berapa hari? Iya. kebiasaan tiap hari kan HP aja nih, berarti dari HP pun bisa jadi pelaku gig ekonomi nggak sih? Bisa. Contohnya nggak sih? Bisa Kayak itu. TikTok gitu Bisa nggak sih? Yang sekarang lagi sering banget terjadi loh. Live TikTok dapat duit. Iya nggak sih? Iya. Bisa juga nggak sih? Terus juga kalau misalkan Anggi punya keahlian atau apa gitu, skill dari editing atau pengambilan gambar, itu bisa digunakan sebagai salah satu dari pekerjaan gig ekonomi itu sendiri. Iya. Konten kreator. Ada Iya. nggak sih contohnya gitu? Salah satu contohnya mungkin dari salah satu mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Oh ada. Siapa tuh? Siapa tuh? Bukan teman kita kayak kita nggak kenal. Kalau nggak salah namanya Urofi. Dava Urofi. Betul. Itu dia ngisi PKKMB kita kan itu dia. Oh iya yang di Dewa. Ya. Iya. Nah, dari seminar yang dia jelaskan kemarin di acara PKKMB itu poin yang gue dapat bahwa dia awalnya emang tidak terikat oleh salah satu perusahaan manapun. Emang, Iseng. dia iseng karena isengnya dia berhadiah. Kayak Ciki, iseng berhadiah. Iseng-iseng berhadiah ya. Betul. Oke. Emang Iseng-iseng berhadiah. rezeki itu emang nggak kemana. Rezeki nggak kemana mas, betul. Jadi dia itu emang di dasarnya dia itu punya skill dari editing dan juga pengambilan gambar. Akhirnya dia itu dia memanfaatkan TikTok karena kita tahu bahwa TikTok itu salah satu aplikasi terbesar sekarang, hype banget. Semua orang kayaknya Informasi di situ semua. Kayak nggak mungkin gak sih nggak ada Betul. yang nggak punya TikTok. Pasti semua udah punya. Iya. Kayak udah pada nggak nonton Betul. TV. Betul. Iya, udah HP. Adik semua. gua aja masih segini. Udah megang TikTok nonton Iya, TikTok. lu juga joget. Iya. Iya. Pargo. Lu ikutan juga nggak? Udah pargoy? Papi curang? Jangan. Oke. Nah, jadi dia ini memanfaatkan TikTok itu sebagai platform dia untuk apa ya namanya? Memperbanyak skill atau Menyalurkan Mungkin ide. menyalurkan karya-karyanya. Ya, menyalurkan karya-karyanya. Gitu. Kayak dia mau ngasih lihat ke orang-orang mungkin ya kayak Betul. yang melewati TikTok tersebut. Iya. Ya. Nih, ini karya gue nih. Ini Jadi yang dia- bisa gue lakuin. Iya. Secara tidak langsung dia membuat portofolio itu di aplikasi TikTok. Iya. Akhirnya mungkin dengan banyaknya views yang dia tonton, yang ditonton gitu, akhirnya dia itu muncul di
apa sih kalau bahasa kitanya FYP. FYP for your pay. Aduh, anak Berangga lah ya. Berangga banget nih. Iya. Kalau buka TikTok Langsung ada. FYP. Berangga mas cewek-cewek semua. Aduh, coba buka. Kemarin kalau nggak salah Habib om ini. Jinden. Waduh. Oke. Nah, jadi singkat cerita, dia itu ngejelasin bahwa setelah dia aktif di TikTok, terus juga dia nge-share video-video yang dia edit, hasil shoot yang dia ambil, akhirnya dia itu di-invite oleh salah satu perusahaan untuk membuat video iklan, klip iklan. Kalau nggak salah itu salah satu perusahaan mobil. Boleh disebut? Nah, setelah itu, akhirnya dia itu dikontrak oleh perusahaan tersebut untuk bukan ngambil bahasanya. Dia untuk nge-shoot dan untuk mempromosikan salah satu produk mobil terbaru dari perusahaan tersebut. Gitu. Itu dibayar? Dibayar mas. Wow. Berapa ya tuh ya gajinya ya? Wah, kurang tahu saya. Belum sampai situ nanyanya. Belum sampai situ informasi. Informasinya. Nah, jadi dari contoh itu kita tahu bahwa gig ekonomi tadi yang seperti jelasin sama Irgi bahwa dia itu emang tidak terikat kontrak dengan jangka panjang, tapi dia emang di salah satu bahasanya ruang dan dia bekerja di situ gitu. Setelah pekerjaan itu selesai, ya dia pun selesai. Selesai. Dan pembayarannya pun itu dibayar setelah proyek dia selesai. Jadi gitu. Oh, itu juga ini juga menjadi salah satu yang bikin kenapa zaman sekarang tuh jadi makin marak nih orang jadi influencer. Ya, yang dari dan ini kan juga gara-gara dampak setelah pandemi ya kan, orang-orang ada yang kena PHK dan mereka memilih menjadi freelance untuk mengambil menjadi para pelaku gig ekonomi karena tuh kebanyakan freelance tuh dia efisien waktunya, fleksibel, dan untuk urusan yang agak sensitif seperti gaji atau seperti bayaran, mereka bisa negosiasi. Betul. Iya. Menyesuaikan apa yang dia punya. Iya, itu dia. Dan kemampuannya apa? Jadi kayak Agnes punya apa nih bisa Punya kasih apa ke gue? nih? Agnes punya apa coba? Ya apa mas coba start. Coba Mbak, Mas tahu. Kayaknya nggak ada ya. Makanya belum jadi pelaku gig ekonomi. Wah, berarti harus nih Dicoba. Biar nggak ketinggalan jam. Betul. Iya, kayak contohnya kayak tadi misalnya Dava Grofi, Ya. dia punya skill kayak Editing, shooting, dan nanti setelah semuanya dilakuin, hasilnya dikasih lihat ke yang mau dikasih, yang menjalin kontrak dengan Dava ini. Dia bisa melihat nih, wah hasilnya sebagus ekspektasi dia atau enggak. Ya. Jadi dari situ dia bisa matokin harga. Dan sebaliknya, balik lagi ke Dava. Dava nih kayak, kalau dengan hasil kerja gua, worth it nggak sih segini, suruh dikasih segini, worth it nggak sih? Nah, maka dari itu kayak, ya mereka bisa negosiasi dan mencapai, fleksibel, enak di situ. Makanya sekarang para perusahaan juga lebih nyari ke para pelaku gig ekonomi, dan pelaku gig ekonomi juga lebih ingin, jadi lebih banyak yang ingin melakukan hal ini gitu loh. Karena ya di samping efisien dan ya enak gitu. Dalam satu waktu kita bisa dapat 2-3 proyek dari beda. Nggak perlu CV ngamar datang itu. Nggak perlu. Mungkin skill nggak sih? Iya, Skill, tunjukin Iya, skill seperti tadi. contoh yang dibilang Mufti tadi kan, kayak langsung. Iya. Nggak perlu ngirim portofolio, nggak usah capek-capek datengin perusahaan kantornya. Wawancara itu berarti. Itu yang paling indah sebenarnya. Lu nggak mau gitu? Emangnya? Iya, lu nggak mau gitu? Apa tuh? Beda Pak Urofi. Mau? Nanti dicoba. Dicoba. Pasti dicoba. Cuman kayaknya nggak sekarang. Ada waktunya. Iya. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Semua ini belum lulus. Ada. Semua nanti akan ada pada waktunya. Kayak lalu ya. Betul. Gue mau nanya, kalau misalkan YouTuber gitu berarti juga hitungannya Gig ekonomi. Iya, karena dia termasuk salah satu konten kreator. contohnya siapa? Atta Halilintar? Bemo. Aha. Dia Halilintar. Bisa.
Rans? Bisa. Berarti secara langsung artis-artis tuh banyak yang Juga mengejar pelaku Iya. di ekonomi. Tapi duitnya udah banyak makanya. Iya, di samping dia padahal udah bekerja di suatu Televisi, dalam arti ya. di suatu stasiun televisi. Ya. Dan itu pun ada yang satu artis nggak kerja di satu stasiun doang justru. Contohnya Nah, Ya sebut banget. ya udah nggak apa-apa ya. Karena kita ini udah semua orang udah tahu lah ya. Udah tahu. Gimana Raffi Ahmad dan dia juga kan, ya dia kerja nggak di satu stasiun televisi doang gitu loh. Berarti emang dia secara tidak langsung dia tidak mudah dengan perkembangan teknologi. Iya. Dia memanfaatkan Nah, peluang yang ada dari dan sebenarnya itu dia juga nggak sombong gitu loh, walaupun duit dia udah banyak, dia nggak kayak Banyak banget deh. udah lah gue udah cukup kayaknya, Ya, enggak, dia Cari tetap terus, cari iya terus. ingin cari terus ladang uangnya. nah itu dia Sekalian ingin memberi terus hiburan. mendapatkan pemasukan terus dan bener juga Ya kan? kita yang kebanyakan sih emak-emak ya. Betul. Emak-emak Mau lu? itu, wah kurang tahu saya. Mabut? Aduh. banyak les. Iya. Lebih ke Atta Halilintar. Gitu. Nah, sampai mana tadi? Sampai yang Iya, Raffi Ahmad berpon Iya. bisa ternyata jadi pelaku. Model juga bisa dong. dari berarti. artis Model bisa. Model. Iya. Ini cewek-cewek nih. Cowok juga bisa dong. Kak, Cowok ini cewek. kakak cantik satu ini sebenarnya bisa jadi. Ayo kak, kapan lagi jadi pelaku gig ekonomi? Coba Model video klip bisa loh. Ini kan udah model. Contoh pelaku. Kasih tahu pengalamannya jadi model. Apa ya? Kasih Malu tahu banget. dong kalau kakak punya kasih tahu Betul, pengalamannya. kakak kan pernah menjadi pelaku gig ekonomi nih di bidang apa nih? Model. Iya model. Itu Oke. gimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya jadi ya gue datang ke tempat, gue ngelakuin apa yang disuruh, dan di saat itu waktunya cuma sebentar kok. Gue ngelakuin kayak misalnya gue photoshoot itu cuma dalam waktu 2-4 jam. Terus itu gue udah selesai, udah terima gaji yang dikasih. Udah gitu aja sih, simple. Gue cuma diem aja, senyum, foto, ya udah. Oh udah Udah selesai ya? Udah selesai, udah menghasilkan uang. Wah, berarti enak banget emang ya. Iya, tapi Nah, udah terus sih. Cuma tapi di model itu kan emang lo harus punya skill dari gimana cara lo Betul. posenya, Iya, betul. gimana cara menariknya itu. Nah, Tapi mas, kalau misalkan tadi kan kita ngomongin contoh kasus dan segala macam ya. ya. Ini data yang gue dapat di tahun 2020, para pekerja lepas atau freelance ini di Indonesia itu sendiri mencapai 33,34 juta. Banyak. Berarti orang-orang sekarang udah pada ini ya? Ya, Udah sebenarnya, pintar. iya. Walaupun belum nyampe setengahnya, tapi itu udah termasuk banyak loh itu angka-angkanya. Tuh. Gede loh itu. Sebagai pelaku dari gig ekonomi tadi. Cuma di sini gue mau nanya. Dari tadi kan kita ngomong, maksudnya untungnya menjadi pelaku gig ekonomi. Kayak kita tuh jadi dari tadi kita ngomongin jadi pelaku gig ekonomi tuh kayak Enak, fleksibel aja. Bisa kerja di mana Iya. aja. Tapi emang kita dapat enaknya doang. Kita Enggak sih. apa dapat enaknya juga? Nah, Ada sisi negatif dari Itu dia. sebagai pelaku gig ekonomi nggak sih sebenarnya? ada sih. Oh, Salah satunya mungkin dari content creator atau enggak mungkin graphic designer. Kenapa? tuh? Karena pekerja yang di graphic designer itu kan dia pasti punya project untuk membuat sesuatu yang harus diimplementasikan menjadi sebuah hasil itu kan. berarti kayak arsitek. Ya bisa jadi gitu. Nggak enaknya adalah ketika dia sudah dikontrak selama misalkan 3 bulan atau 6 bulan paling lama untuk menjalankan sebuah proyek itu, graphic designer ini ya dia kan berusaha semaksimal mungkin untuk menuangkan idenya, Iya. Ya. untuk membuat gambarnya dan segala macam. Ya, Untuk mengeluarkan semua ide iya. yang punya lah ya. Dia menuangkan semua ide-idenya, terus untuk dilaporkan kepada pihak yang melakukan kerjasama dengan graphic designer ini. Oke. Cuma mungkin dari pihak yang bekerja sama ini dia punya ekspektasi tersendiri mas, gitu. Oh, jadi kayak menurut kayak contohnya kalau misalnya gue yang jadi yang kerja sama graphic design kayak
Oke, kita ambil contoh kasus gue sama Di lo. revisi, Iya. kamu masuk Iya. revisi, banyak revisi. Iya yang tadi lu Iya. udah ngasih hasil kerja Gue udah gambar nih, ya. gambar misalkan Rumah Rumah, Pak. Ya, rumah. misalnya Gua mau keluarga. pengen Iya. rumah ramah lingkungan misalnya. ya pengen desain rumah. Iya, desain rumah ramah lingkungan. Terus gue udah bikin, gue serahin nih ke lu. Dan di sini posisi pas gue terima, gue ngeliat gue Kurang puas. puas. Oh, dan revisi lagi. Tapi di Tapi sini- apa, Pak? Di sini gue boleh minta revisi. Boleh, tapi ya mungkin itu akan memperlama. Lama. Oh iya, karena nambah waktu lagi. Nambah waktu lagi. Iya. Tapi mungkin bayarannya itu akan tetap sama dengan Iya. kontrak yang sudah dia Ah, tetapkan. karena emang kontrak di awal. Kontrak di awal. Terus Yang skillnya bener-bener harus ini ya. Iya. Berat. Tapi Karena kalau apa? Karena emang dari awal emang kalau misalkan mintanya kayak gini dan ya balik lagi kayak yang gue omongin tadi, negosiasi. Negosiasi. antara pelaku Iya. ekonomi sama yang meminta ininya pekerjaannya, yang mengasih pekerjaannya, itu kayak di awal kalau udah ada deal-dealan di awal, berarti dia mau sampai itu pekerjaannya tuntas pun ya berarti nggak bisa diganggu Ganggu, deal yang di awal ini. Makanya itu bisa dikatakan jadi nggak enaknya sebagai pelaku ya gig ekonomi kalau misalnya kita tuh belum terlalu apa ya bisa ngasih yang sesuai ekspektasi dari inilah apa namanya Pelanggan. iya pelanggan dari customer kita. Nah, jadi dampaknya juga itu dari pembayarannya itu tertunda mas, gitu. Oh, iya, betul. Iya, Jadi karena kita kerjanya jadi Lebih lama. Lebih lama, karena proyeknya belum selesai, makanya pembayaran itu belum bisa dilakukan. oh itu juga bisa ngebuat karena maksudnya kan jadi kayak kita udah kerja lembur Bagai kuda, terus nggak dibayar lebih dan udah gitu udah nggak dibayar lebih bayar telat. Nah, terus kita jadi lembur capek sedangkan revisi banyak. iya sedangkan kita ya cuma ngerjain itu doang dan itu pun kita nggak dapat apa namanya Bonus, kayak bonus. konsekuensi atau bonus atau apa Ya. kalau misalnya kita kenapa-napa Betul. nggak ada tunjangan dan lain-lain bisa kayak ya itu dia karena ini juga dapat dari fleksibilitas sebagai pelaku ekonomi itu juga jadi kita harus ya istilahnya sebagai pelaku ekonomi harus tahan banting lah ya. Ya. Terus kalau misalnya di ekonomi itu bayarannya itu tuh dari kita atau dari si pelanggannya itu? maksudnya. Maksudnya gimana? Kan misalnya gue freelance nih, atau misalnya iya. kontrak atau Iya, apa. benar. Gue itu tuh dibayarnya sesuai gue yang ngasih harga ke dia atau si Itu negosiasi. Iya, negosiasi balik Itu lagi. balik lagi ke negosiasi. Kalau sebenarnya sih Mungkin gini, dari lebih simpelnya gini. Kalau misalkan lo punya skill, lo punya hal yang emang bisa diberikan, Oke. lo punya red card sendiri, betul. gitu. jadi sebenarnya lebih ke ini sih yang menentukan harga itu siapa yang dibutuhkan. Hmm. Jadi kayak contoh Oh iya betul. Misalnya pengalaman gue udah banyak nih, Iya. ya, makin tinggi bayaran Nah. gue. bukan jadi diambil contohnya itu kayak karena pengalaman lu banyak Oh, Oke. orang yang datang ke lu bukan Ya, lu yang datang ke nyari-nyari mereka. orang. Nah karena mereka udah datengin lu kayak gue lihat-lihat lu Portofolionya bagus nih. Ya. portfolio lu bagus nih dan gue lihat Bagus. lu followers lu banyak, lu jadi model bagus, foto lu bagus-bagus, Insight banyak tinggi. iya. Gue mau dong kayak contoh paid promote sama lu. Nah dari situ lu bisa yang nentuin. Nah makanya itu yang tadi gue bilang kayak kalau masalah sistem pembayaran sebenarnya bisa dilihat dari siapa yang dibutuhkan, yang menentukan pembayaran itu siapa yang dibutuhkan. Cuma di luar itu bisa juga kita melakukan negosiasi. Makanya itu dia yang bikin satu hal penting kenapa sih jadi pelaku ekonomi itu enak itu dari masalah pembayarannya bisa negosiasi. Tapi kalau berarti gig ekonomi ini bisa juga memunculkan gejala sosial gak sih? Kan kayak misalnya nih tadi masalah driver online sekarang kan banyak banget nih. Tapi kan ada juga beberapa orang yang masih kurang paham lah dan ada yang gak mau juga mungkin ngikutin perkembangan kan. Akhirnya kayak driver online sama ojek yang masih sekarang kan konvensional. Ya, Nah itu kan bisa juga kayak apa ya? Ya bikin suatu inilah ya. gejala kayak sosial. iya. Jadi ada yang mau Mungkin menerima. Kalau dari pandangan gua,
kita sebagai manusia emang nggak bisa untuk menolak adanya perkembangan Nah, zaman maju iya. gitu. Jadi iya masalah utamanya. dengan adanya Gojek yang modern yang berbasis dengan teknologi dan ojek konvensional, sebenarnya kita tidak bisa menghakimi pihak sebelah juga. Betul. Cuma ya kita balik lagi, kita tidak bisa menghalang perkembangan teknologi itu ada di kita, dan juga kita tidak bisa menolak itu. Kalau kita menolak itu, ya pasti kita ketinggalan. Iya. Gitu. Kayak lebih ke nggak tahu diri nggak sih? Kayak udah tahu lu yang ketinggalan, lu yang nggak mau disaingin gitu loh. Iya. Iya kan tadi permasalahannya Gejolak sosial. Iya, gejolak sosial yang ada gitu loh. Karena ya sebenarnya salah sendiri gitu loh. Karena kan ini maksudnya kayak sebagai ojek online tadi, pembelaannya kan ya karena gue ngikutin perkembangan zaman, gue memilih pekerjaan yang lebih mudah. Gue mau. Iya. Dan juga di Grab sendiri mas, itu kalau di jalan pernah lihat ada motor listrik. Wah, iya. dia tuh sekarang lagi booming Iya. banget. Anak kecil pun bisa ya. Nah, Grab itu emang dia menyediakan motor listrik itu untuk orang-orang yang emang dia mau daftar Grab, tapi dia mungkin nggak punya motor atau motornya tidak mampu untuk ya mungkin motornya ya tidak Sesuai tidak dengan sesuai standar lah. ya. mungkin motor yang dia suka punya, mogok atau Iya, iya. ya apalah itu gitu. Kan biasanya ada standarisasi minimal tahunnya kan. Betul betul. Mungkin ya motor dia di bawah standarisasi itu. Nah, Grab itu memfasilitasi mereka untuk tetap bisa bekerja, untuk bisa dapat pekerjaan dengan menyediakan motor listrik itu. Iya. Jadi Berarti enak iya, banget dong ya. kan udah nggak punya alasan lagi dong. Iya dong. Jadi kayak iya kita benar-benar kalau mau kerja ya udah tinggal Kalau datang. kemauan, Iya. Kerja sesuai keinginan kita ya. Iya. Dan skill. Tuh. Iya. Yang penting sebenarnya sih tetap ada kemauan. Ya sih. Betul. Apakah kalian mau jadi salah satu ini? Boleh. Ekonomi? Mau sih, Mau bisa. dong. Ya gimana kita generasi muda dong. Harusnya kita lebih mengikuti perkembangan zaman. Dan memanfaatkan Nah, perkembangan zaman. dan udah gitu kita kan termasuk di era milenials Gen, yang ya. dimana milenials tuh kebanyakan tuh dikenalnya sebagai yang membuat tren. Betul. Para Setuju. milenials tuh kita nggak dia lebih ke yang membuat tren dibandingkan yang mengikuti tren-tren baru tersebut. Betul. Makanya kita sebagai generasi milenial seharusnya ya kita nanti mungkin insya Allah ke depannya Lebih banyak menciptakan lebih daripada banyak mengikuti. menciptakan. Benar. Amin. Mungkin ke depannya kita bisa mengembangkan sebagai pelaku gig ekonomi mungkin ya mungkin lebih fleksibel atau gimana. Ya semoga ke depannya kita bisa kayak gitu. Apalagi kan kita nih generasi kita nih bakal jadi masa depan negara ini. Iya. Kan? Jadi kalau dari sekarang kita tuh udah aware sama perkembangan zaman. Harus, Saat itu ini. harus, bagi anak muda harus. Iya, Kita bekal dari sekarang. betul. Walaupun kita anak muda kita nggak Ketinggalan, boleh, ya. nggak boleh buta sama kondisi dari negara kita Harus up sendiri. to date. Nah, Oh, intinya apalagi masih peduli. iya, apa? Kerjanya harus Peduli juga sama Peka terhadap berat sosial sekitar. kita. negara isu yang hangat gitu. Apa tuh yang hangat? Banyak. Ya itu Salah tadi satunya contohnya gig Gojek. ekonomi. Nah. Gitu. Oh iya, sama gue kayak mungkin untuk saran kali, gue mau ngasih saran ke depannya kepada pemerintah untuk kayak apa ya seperti yang udah kita bahas, yang dibahas oleh Mufti tadi, mungkin lebih lebih memperhatikan lagi para pelaku gig ekonomi. Ya. Ya, contohnya tadi yang berbahas tentang hak Perlindungan. Nah, itu dia hak dan perlindungan dari para pelaku gig ekonomi ini mungkin kedepannya pemerintah bisa mengkaji kebijakan yang berkait dengan hak dan perlindungan pelaku gig ekonomi tersebut. Karena pasti kasihan kan kalau misalkan yang freelance gitu kalau sakit Iya. juga jadi nggak bisa kerja. Sampai kalau Gojek gitu kan. Itu dia. Udah cukup? Mungkin dari ini tadi yang Mas ngerespon dari Irgi tentang hak dan jaminan itu, gue pernah baca di salah satu web bahwa
untuk freelancer itu sendiri atau pelaku gig ekonomi itu sebenarnya udah ada wadahnya untuk apa ya namanya, memfasilitasi keluhan-keluhan mereka. Cuman sebagai wadah fasilitator aja. Iya, dia jatuhnya sebagai jembatan. Iya, sebagai jembatan maksudnya. Jadi nama aplikasi itu adalah Sribulancer. Ada aplikasinya. Ada. Wah, nggak heran dong. Guys, wawasan. Iya tuh. Iya. Jadi platform itu muncul di tahun 2014 gitu sebagai marketplace bagi para freelancer. Sribulancer ini menawarkan jasa atau platform untuk mempertemukan perusahaan atau perorangan dengan freelancer itu sendiri gitu. Jadi mereka mewadahi freelance yang butuh untuk ke perusahaan atau perorangan gitu. Kayak lapangan kerjanya. Iya. Nah, Salah satu foundernya dari Sribulancer itu namanya Rian Gonokusumo. Orang mana tuh? Serian tuh. Tidak, dia tidak menjelaskan. Mungkin dia low profile. Dia low profile. Ya, pokoknya ya bagi kalian yang berminat banget ataupun sudah menjadi salah satu pelaku dari gig ekonomi ini, ya mungkin bagi yang belum tahu juga bisa langsung gitu dicari aplikasinya Platform Sribulancer. Sribulancer. Jadi nanti tuh di dalam itu tuh pokoknya dia ada katalog freelancer, itu ada dia menampilkan jasa, harga, dan riwayat pekerjaan mereka. Ada semuanya lah. Iya, ada semuanya. Jadi tinggal gimana kita untuk mendeskripsikan kita itu gimana, brandingnya. Nah, betul sekali. Pinter-pinter carilah mana yang cocok gitu kan. Betul. Terus sekarang buat jadi pelaku gig ekonomi udah gampang banget tuh, udah banyak banget. Nah, dari semuanya kita udah jelasin juga dari awal apa sih gig ekonomi itu sampai gimana caranya kita bisa jadi pelaku gig ekonomi. Tuh. Semoga bisa kebantu yang lainnya ya. Biar Amin. Semoga semua yang kita Bicarakan. bicara di sini ya berguna sebagai bagi para penonton. Betul. wawasan. Oke, sudah. Udah cukup kita bahasnya? Kayaknya. Udah. Time flies gitu udah. Udah makan sore. Iya. Buat gue udah bunyi. Ya udah, mungkin untuk obrolan kali ini kita Tutup dulu. Kita tutup. Oke. Kalau ada kesempatan dan waktu. Iya, siapa tahu kita ada kesempatan lain waktu mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Betul. Oke, sampai jumpa. Dah.